Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alendra Syafika. Pada kali ini saya akan menjelaskan apakah itu sinkronus, counter up. Sebelumnya saya jelaskan dulu counter. Counter itu merupakan aplikasi dari flip-flop yang mempunyai fungsi menghitung. Jadi proses perhitungan itu dilakukan counter secara sekuensial, baik dari naik menghitungnya naik atau up counting maupun turun atau down counting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian ini atau rangkaian synchronous counter up. Jadi di sini ada empat gerbang jika flip-flop. Ada U1A, U1B, U2A, U2B yang ini nih disusun paralel. Lalu ada dua gerbang, ada N, ada U3 dan U4. Ada empat output, logic probe, A, B, C, D. Lalu ada input atau clock. Di sini clocknya digantiin dengan eh, logic state. Fungsinya itu untuk mengatur perubahan nilai pada output. Jadi clocknya ini terhubung sama semua flip-flop. Dan setiap flip-flop ini tuh terhubung ke inputan JK. Jadi pada synchronous counter up ini, clocknya itu diberikan secara paralel atau bersamaan. Urutannya ini dari flip-flop paling kanan atau MSB, most significant bit, sampai ke LSB atau less significant bit. Jadi berdasarkan gambar ini memiliki 4 bit counter yang kondisi awalnya 0000. Eh, jadi cara kerjanya itu, yang pertama, jika kita run akan menghasilkan output 0000. Dapat lihat di sini menghasilkan output 00000 yang merepresentasikan biner 0. Lalu saat sinyal clocknya ini diatur jadi satu, duh mana sih? Jadi satu pada flip-flop U1A-nya itu atau flip-flop yang pertama, inputan itu adalah satu satu. Lalu saat sinyal clock diubah jadi nol lagi, maka yang berubah itu adalah outputnya karena terjadinya toggle. Jadi karena terjadinya toggle itu merubah output yang dari nol tadi jadi satu. Tapi output yang lain tidak berubah, tetap nol 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 karena tidak inputnya itu tuh tidak berubah. Ini merepresentasikan biner satu atau nol 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 satu. Lalu saat sinyal clock ini diatur lagi jadi satu. Satu eh, input pada flip-flop U1A dan U1B atau flip-flop pertama sama flip-flop kedua adalah satu dan satu. Saat sinyal clocknya diubah lagi jadi nol, maka akan terjadi toggle dan outputnya akan pindah ke bawahnya. Dan pokoknya yang eh, saat sinyal clock diubah jadi nol lagi, outputnya akan terjadi toggle. Jika sebelumnya outputnya nol akan berubah jadi satu dan sebaliknya kalau output satu akan berubah jadi nol. Output lainnya itu tetap nol karena tidak ada perubahan pada input mereka. Dengan demikian ini tuh adalah eh, representasi biner 2 atau 0010. Lalu saat sinyal clocknya dia tuh jadi satu lagi, input pada flip-flop yang pertama tahu satu a adalah satu satu. Saat sinyal clocknya diubah jadi nol lagi, akan terjadi toggle pada output. Output yang sebelumnya nol akan jadi satu. Dan sebaliknya.
Jadi output lainnya tetap menghasilkan output sebelumnya karena tidak terjadi perubahan pada inputan. Jadi ini merepresentasikan biner 3. Dan proses itu terjadi terus sampai kita misalkan kita mau merepresentasikan biner 7 dan itu tuh bakal terjadi terus sampai kita eh, mendapatkan output yang sama dengan biner 7 gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian synchronous counter down. Jadi di sini pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada logic state atau clocknya. Lalu ada 4 gerbang JK flip-flop. Lalu ada 2 gerbang N. Lalu ada 4 output atau logic probe. Nah, clock ini memainkan peran penting dalam mengatur kondisi flip-flop dan gerbang N. Itu untuk memastikan outputnya berubah sesuai siklus atau teratur. Nah, pada synchronous counter itu clock diberikan secara paralel, maka outputnya juga akan paralel. Susunan bit biner pada rangkaian ini itu urutannya dari flip-flop paling kanan ke yang paling kiri atau MSB dan LSB. Dapat dilihat pada kondisi awal itu eh, memiliki 4 bit counter. Kondisi awal itu 1111 dan diberikan sinyal clock yang terhubung secara bersamaan pada flip-flop paling kiri diberikan VCC atau power yang pada hal ini adalah input yang bernilai 1. Jadi cara kerjanya ini dimulai dengan mengatur flip-flop pada kondisi 0 dan flip-flop paling kiri ini diberi input J1 dan K1 karena JKFF U1 ini atau flip-flop satu ini adalah VCC. Jadi cara kerja dari rangkaian ini tampilan awalnya itu jika dijalankan akan menghasilkan output 1111. Nah, misalkan kita mau merepresentasikan biner 12. Jadi, yang pertama kita berikan clock 1. Nah, jadi inputnya itu akan masuk ke flip-flop yang pertama atau yang U1A. Lalu kita berikan clock yang 0, maka akan terjadi toggle dan akan muncullah output yaitu 0. Nah, kenapa yang lainnya nggak berubah? Karena tidak terjadi perubahan pada inputan mereka. Lalu kita beri satu lagi. Nah, inputnya ini akan masuk ke gerbang yang pertama dan yang kedua atau U1A dan U1B. Nah, saat kita berikan 0 lagi akan toggle dan akan muncul outputnya. Jadi yang menggantikan tadi ya 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. Tapi di yang output 2 ini nggak terjadi perubahan karena tidak ada perubahan pada inputannya. Nah, ini tuh merepresentasikan bilangan eh 13. Lalu yang kita mau kan bilangan 12. Nah, kita masukkan lagi clock 1. Nah, inputannya ini akan ada pada clock U1 dan UB, U1B. Lalu saat kita kasih 0 lagi, maka akan terjadi toggle dan akan keluarlah outputnya yang menghasilkan output 1100 atau
yang merepresentasikan bilangan biner 12. Jadi, eh, begitulah cara kerja dari rangkaian ini. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.